Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ana. Kita belajar biologi lagi yuk. Kali ini masih tentang ekosistem dan interaksinya, yaitu tentang daur biogeokimia, khususnya untuk daur sulfur dan daur fosfor. Kita simak materinya yuk. Dan ini adalah tujuan pembelajaran hari ini. Daur biogeokimia itu ada 6. Nah, yang akan kita bahas kali ini hanya daur fosfor dan daur sulfur. Dan ini adalah skema dari daur sulfur. Pertama, kita akan bahas bagian ini. Sumber air panas yang mempunyai kandungan belerang ataupun aktivitas dari gunung api yang terjadi erupsi, atau juga bisa dari hasil penggunaan suatu bahan bakar fosil, itu ikut berperan dalam pelepasan sulfur dalam bentuk SO2 ke atmosfer. Kemudian gas dari SO2 yang sudah ada di udara selanjutnya akan mengalami proses oksidasi yang akan mengubah SO2 menjadi SO4. Nah, pada bagian yang diberi tanda warna merah itu adalah industri pabrik yang menggunakan bahan bakar dari batu bara berupa SO2 juga turut andil dalam menyumbangkan sulfur ke atmosfer. Selanjutnya pada bagian yang diberi tanda merah itu adalah di dalam atmosfer itu terdapat gas H2S dan juga gas SO2. Yang keduanya dapat bereaksi dengan air yaitu H2O lalu dapat membentuk H2SO4 yang menghasilkan hujan asam. Nah, selanjutnya gas ini bersama air hujan atau dalam fase presipitasi itu akan kembali ke permukaan bumi. Apabila di udara terdapat kandungan gas sulfat yang kadarnya cukup tinggi sehingga dapat mengakibatkan masalah untuk lingkungan, sebab dapat mengakibatkan terjadinya hujan asam, yang mana hujan asam ini adalah suatu bentuk dampak buruk terjadinya polusi udara serta polusi air. Selanjutnya air hujan yang turun itu akan masuk ke dalam tanah dan akan diubah menjadi sulfat yang sangat penting untuk tumbuhan. Sulfat hanya terdapat dalam bentuk anorganik atau SO42-. Sulfat ini yang mampu berpindah dari bumi atau dari alam itu ke tubuh tumbuhan melalui penyerapan sulfat oleh akar tumbuhan. Selanjutnya pada bagian ini adalah terjadinya pembusukan bahan organik, di mana pembusukan tersebut berasal dari bahan organik yang melibatkan peran organisme, juga dapat menghasilkan belerang yang dapat masuk ke dalam tanah seperti H2S ataupun yang dapat terbang ke atmosfer dalam bentuk gas. Beberapa mikroorganisme yang berperan dalam proses tersebut seperti Escherichia coli, Neurospora, Proteus, serta Aspergillus sp. Penjelasan selanjutnya yang ditandai warna merah seperti pada gambar itu adalah unsur tunggal seperti sulfur itu dihasilkan dari gas H2S yang mengalami fase reduksi di dalam tanah. Nah, unsur tunggal ini selanjutnya akan memasuki suatu fase oksidasi yang mana terjadinya hal tersebut itu dibantu oleh bakteri Theobacillus theooxidans serta Theobacillus denitrificans untuk menjadi SO4 atau mengubah H2S menjadi SO4. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah daur fosfor dengan skema seperti pada gambar. Daur fosfor merupakan daur yang paling sederhana karena bersifat lokal dan di dalamnya tidak ada proses yang melalui atmosfer. Nah, daur fosfor ini masih termasuk ke dalam daur biogeokimia yang akan menggambarkan proses transformasi dan translokasi fosfor dari dalam tanah, air, ataupun dari bahan organik yang hidup ataupun mati. Tahapan pertama dari siklus atau daur fosfor adalah pelapukan batuan. Nah, siklus ini merupakan proses pelapukan yang biasanya sering terjadi di dalam bebatuan. Saat suatu batuan yang memiliki kandungan fosfor itu terkena tetesan air hujan,
maka batuan tersebut pun akan melepaskan ion fosfat serta mineral lainnya. Nah, pelapukan yang terjadi ini seringkali disebabkan oleh proses alamiah dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti cuaca, erosi, yang membuat fosfor berubah posisi yang semula berada di dalam bebatuan pindah larut ke dalam tanah ataupun ke dalam air hujan. Tahap yang kedua yaitu penyerapan fosfor yang dilakukan oleh tumbuhan, hewan maupun manusia. Pada hewan bersifat karnivora, maka mereka akan menyerap fosfor tersebut ketika mereka melahap hewan karnivora lainnya, atau bisa juga dari hewan herbivora lainnya. Sedangkan hewan dengan sifat herbivora, maka mereka akan memperoleh fosfor tersebut dari kandungan fosfor pada tanaman yang mereka konsumsi. Hal tersebut bisa terjadi karena fosfat yang sudah ada di dalam tanah itu bisa dimanfaatkan oleh jamur ataupun mikroorganisme hingga bisa diserap oleh tumbuhan. Tahap yang ketiga yaitu tahap dekomposisi yang dilakukan oleh dekomposer seperti jamur dan bakteri, kemudian akan diserap oleh tumbuhan hasilnya. Nah, ketika fosfor sudah diserap oleh makhluk hidup, maka mereka pun akan kembali dikeluarkan ke alam dengan cara proses dekomposisi atau penguraian. Umumnya, fosfat organik itu akan kembali menuju air ataupun tanah, sedangkan fosfat yang sebelumnya sudah masuk ke dalam hewan ataupun tumbuhan itu akan diuraikan oleh pihak dekomposer ketika hewan atau tumbuhan tersebut sudah mati. Nah, setelah itu baru bakteri yang ada di dalam tanah yang akan melanjutkan proses daur fosfor tersebut dengan membelah beberapa bahan organik tersebut menjadi bentuk fosfat hingga bisa diserap kembali oleh tanaman. Adapun tugas pada pertemuan kali ini adalah kalian melakukan observasi di lingkungan sekitar rumah ataupun sekolah. Nah, cari adakah daur sulfur ataupun daur fosfor yang dapat kamu temukan. Lalu buatlah laporan hasil identifikasi atau pengamatanmu dalam bentuk foto, video, ataupun data tulisan. Lalu publikasikan laporan yang kamu buat. Semangat! Demikian materi kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe.